Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Eksaudi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ke-6. Koreksi yang tertera di warta Mazmur 5 seharusnya Mazmur 17 ayat pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ayat yang ke-6 kami baca sekali lagi. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, apa yang mau kita petik untuk menjadi permenungan bagi kita dari Mazmur 17, Mazmur Daud yang kita baca tadi di Minggu Eksaudi, yang artinya berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Ada 3 hal. Pertama, agar kita sungguh-sungguh menempa karakter kita dan menjadi orang benar. Agar kita sungguh-sungguh menempa, membentuk karakter kita dan menjadi orang benar. Belajar dari Daud yang salah satu gubahannya kita baca tadi. Dia adalah seorang raja Israel, salah satu yang paling besar, yang berlatar belakang dari dunia penggembalaan dan prajurit. Daud sebetulnya bukan manusia sempurna tanpa celah. Alkitab mencatat Daud juga punya sejumlah kesalahan dan kejahatan. Salah satu ialah kesalahannya yang paling besar. Dia pernah merekayasa kematian panglimanya Uria hanya untuk mendapatkan istrinya Batsheba. Tapi kita bisa belajar dari Daud. Daud seorang yang memiliki karakter yang sangat kuat. Paling sedikit kita bisa melihat ada 7 karakter Daud yang bisa kita jadikan inspirasi dan pelajaran bagi kita. Pertama, Daud itu seorang yang pemberani. Jadi dia menjadi pemberani bukan hanya sewaktu dia menjadi tentara atau prajurit, tapi waktu dia masih gembala. Dia berani melawan Goliat
Seorang pahlawan perang yang perkasa, yang jauh lebih besar dan terampil daripadanya. Dia berani melawan binatang buas hanya untuk mempertahankan domba-domba yang digembalakannya. Saudara-saudara, baik jika kita juga punya karakter berani. Saya selalu memesankan kepada guru-guru sekolah minggu, anak-anak kita itu juga harus diajarkan, ditempa menjadi orang yang pemberani. Bukan hanya sekedar rajin ke sekolah minggu. Daud juga punya karakter rendah hati. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18 kita baca bahwa Daud itu selalu merendah dan menganggap pencapaian demi pencapaiannya semata-mata anugerah Allah. Yang ketiga, Daud itu adalah seorang yang sangat hormat kepada pimpinannya, kepada orang yang diurapi oleh Allah. Dia punya beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul, raja yang tanpa alasan mengejar-ngejarnya. Tapi Daud tidak pernah mau melakukannya. Dia hanya merobek sedikit jubah dari Saul hanya untuk membuktikan bahwa sebetulnya dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi itu tidak pernah dilakukannya karena hormatnya kepada Raja Saul. Yang keempat, Daud itu adalah seorang yang mau menerima kritik. Setelah dia menjadi raja, dia pernah dikecam, dikritik oleh Nabi Nathan atas kesalahannya. Dan Daud tidak marah atau malah membunuh Nabi Nathan. Dia adalah seorang raja, tapi dia menerima kritikan itu, menyesal. Kita bisa baca 2 Samuel 12 ayat 13. Daud juga bukan seorang yang pendendam. Itu dinampakkannya dalam sikapnya kepada Saul. Daud seorang yang setia. Dia setia kepada sahabatnya Yonatan. Dan bukan hanya kepada Yonatan, juga nanti kepada anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Jadi sesudah Daud menjadi raja, Mephiboset tidak punya apa-apa. Tetapi Daud setia dan dia mengingat persahabatannya dengan Yonatan itu. Dan dia mengangkat Mephiboset yang menganggap dirinya, sebagai anjing kurap. Dia mengajak Mephiboset ke istananya dan tinggal bersamanya. Dan yang ketujuh, Daud seorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan sebagaimana kita bisa lihat dalam Mazmur-Mazmurnya. Saudara-saudara, kita tidak harus mengambil 7 karakter Daud itu. Tetapi kita harus merumuskan sendiri, menuliskan sendiri karakter kita. Sebab itu baik kita sebagai orang Kristen, sebagai anggota jemaat, menuliskan, merumuskan 7, 8, 10, atau 12 karakter Kristiani yang ingin kita tempa dalam diri kita. Jadi kita rumuskanlah apa karakter Kristiani yang kita petik dari Alkitab yang mau kita tempa, mau kita bangun dalam diri kita. Supaya khotbah ini tidak berlalu begitu saja. Dikatakan orang benar, doanya dijawab oleh Tuhan. Oke, kita ini, tapi sesudah itu tidak ada apa-apa yang terjadi dalam diri saudara dan saya. Saudara-saudara, karakter itu seperti logam. Dia harus dibentuk, ditempa. Nah, yang paling bagus, menempa karakter, menempa parange, itu sejak kita kanak-kanak. Itulah yang paling ideal. Karena itu berbahagialah anak-anak yang punya orang tua yang mempunyai karakter yang baik. Sebab mereka lebih mudah membentuk karakternya. Martua ma akadaknana nanatorasna marparange nadenggan alamat semurado nasida manopa parange nasida sadiri nadenggani. Tapi bagi kita, bagi anak-anak yang kebetulan tidak
memiliki orang tua yang punya karakter yang kuat, kita juga nggak perlu putus asa. Sebab kita bisa memutus masa lalu kita. Kita bisa membentuk karakter kita yang baru dengan kekuatan kita sendiri, dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalaupun kita punya orang tua yang kurang baik, kita dibesarkan dalam lingkungan yang kurang kondusif, tidak harus putus asa, sebab kita bisa membentuk, menempa sendiri karakter kita, supaya kita menjadi orang benar. Bukan supaya sekedar doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi karena doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita menempa karakter kita, kita berusaha, berjuang menjadi orang benar, orang baik, bukan supaya kita masuk sorga, tapi karena sorga itu sudah diberikan Kristus kepada kita. Karena itu kita dengan senang hati menempa, membentuk, melatih diri kita supaya kita menjadi orang benar, orang yang baik. Seperti Daud, seperti Yusuf, seperti tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, agar kita sungguh-sungguh menempa, membentuk diri kita menjadi pendoa. Daud itu seorang prajurit yang bergerak, yang hidupnya dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Tapi pada saat yang sama, Daud itu adalah seorang pendoa. Dari mazmur-mazmurnya kita bisa baca, Daud betul-betul menjadikan doa sebagai kekuatan dan andalannya. Dia betul-betul menjadikan doa sebagai kekuatan dan andalannya. Karena itulah dia mengatakan Tuhan Allah adalah benteng hidupnya, perisainya, kekuatannya, pelindungnya yang tidak tertembus itu. Saudara-saudara, kita juga diajak supaya kita juga menempa diri kita menjadi seorang pendoa. Apa yang dimaksud dengan pendoa? Pendoa adalah orang yang hidupnya selalu hidup di dalam doa. Jadi kalau dikatakan petani, dia adalah orang yang hidupnya dari bertani, yang mengerjakan aktivitasnya lebih banyak dengan bertani. Kalau ada orang mengatakan dia seorang olahragawan, seorang atlet, tapi dia hanya sekali-sekali berolahraga, tentu dia bohong. Seorang olahragawan atau seorang atlet adalah orang yang menghabiskan waktu dan hidupnya untuk berolahraga. Nah, begitu juga lah pendoa. Kita tidak mungkin mengatakan diri kita pendoa kalau kita hanya sekali-sekali saja berdoa, apalagi dengan tidak sungguh-sungguh atau sekedar menggugurkan kewajiban. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam doa-doa Daud itu. Jadi kalau amang-inang baca mazmur-mazmur Daud itu, ada 4 hal yang bisa kita lihat dalam doa-doa Daud. Yang pertama, kedekatannya dengan Tuhan Allah. Doa-doa Daud itu mencerminkan keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Doa-doa itu seperti ungkapan seorang yang merasa sangat dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar kata-kata yang kering. Yang kedua, doa-doa Daud itu mengekspresikan keterbukaan dan kejujuran. Daud membuka isi hatinya kepada Tuhan. Sebagaimana kita baca dalam Mazmur 17 tadi. Dia bahkan berani mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku, periksalah aku, tidak ada yang tersembunyi di dalam diriku, di dalam hatiku. Saudara-saudara, doa itu memang harus betul-betul terbuka. Membuka diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat dalam doa-doa Daud, keyakinan. Dia begitu yakin doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu di ayat 6 tadi dia berkata,
Engkau menyuruh aku berseru dan sebab engkau menjawab aku. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita yakin Tuhan menjawab doa kita. Nah, karena itu amang inang saudara-saudara, hari ini melanjutkan khotbah Minggu Rogate di minggu lalu, kita diingatkan kembali, doa bukan sekedar seremoni, doa bukan sekedar formalitas, doa bukan sekedar pengguguran kewajiban. Nanti kalau kita tidak berdoa, seolah-olah kita tidak Kristen. Doa itu adalah hubungan kita yang paling pribadi, paling intim, paling intens, dan berkelanjutan dengan Tuhan. Doa itu adalah seruan hati kita yang keluar dari iman atau keyakinan yang sangat kuat bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan mengabulkan doa kita, nggak usah berdoa. Kalau kita tidak yakin Tuhan menjawab seruan kita, ngapain capek-capek berseru kepadanya? Tapi karena Daud begitu yakin bahwa Tuhan mengabulkan, menjawab seruannya, maka dia berseru kepada Allah. Dan bukan hanya Daud, tapi kita semua juga orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu amang inang, kita tidak harus kalau berdoa berteriak-teriak, meraung-raung, enggak harus juga. Tapi mari kita membangun hidup doa kita. Mari kita menjadi seorang pendoa yang aktivitasnya, yang hari demi hari dalam hidupnya memang mengandalkan doa itu untuk meneruskan, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan aktivitas apapun dalam hidup kita. Yang ketiga, epistel tadi menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda. Evangelium Mazmur bercerita tentang doa. Epistel bercerita tentang tindakan Tuhan untuk menyembuhkan. Saudara-saudara, tapi hati-hati sedikit membaca epistel tadi. Tuhan suka kita sembuh. Tuhan suka kita sembuh. Tapi Tuhan lebih suka agar kita tetap sehat. Mari kita garis bawahi itu. Tuhan suka dan mau menyembuhkan kita, menyembuhkan saudara dan saya, tapi Dia sebetulnya lebih suka kalau saudara dan saya itu tetap sehat. Nah, Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh itu, 38 tahun itu, maukah kau sembuh? Tentu dia mau. Tapi pertanyaan Yesus kalau bertemu dengan saudara dan saya yang hadir di gereja ini, mungkin pertanyaannya digeser oleh Tuhan. Maukah kau tetap sehat? Jadi kita tidak harus sakit dulu baru berjumpa dengan Tuhan. Kenapa tidak berjumpa dengan Tuhan selama kita sehat? Saudara-saudara, Tuhan juga menginginkan kita supaya kita tetap sehat dan kuat dalam Tuhan. Dan baiklah kita sadar, banyak penyakit manusia diakibatkan oleh pikiran yang kacau atau salah. Banyak penyakit manusia, juga orang-orang Kristen, yang diakibatkan oleh pikirannya yang kacau. Dan sebagian lagi banyak penyakit diakibatkan oleh pola hidup yang tidak teratur. Pola hidup yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur. Pola tidur yang tidak teratur. Pola pikir yang tidak teratur. Pola aktivitas yang tidak teratur. Kita tidak harus menjadi dokter atau paramedis untuk menata pikiran kita. Untuk menata pola hidup kita. Kita tidak harus jatuh sakit dulu supaya kita berjumpa dengan Yesus dan meminta pertolongannya. Karena itu, mari kita menempa diri kita. Sama seperti tadi.
Kesehatan itu pun mesti dibentuk dan ditempa secara sengaja dalam diri kita. Saudara-saudara, ada satu menurut saya kekurangan dari orang Kristen. Kadang-kadang orang Kristen entah kenapa merasa dirinya sebagai orang yang sakit, yang lemah, yang tak berdaya. Kadang-kadang kita merasa terlalu sakit, terlalu lemah, terlalu tidak berdaya, sehingga tidak sanggup bikin apa-apa. Hati-hati, kita juga bisa berpura-pura sakit atau lemah. Saya ngaku saja, waktu SD saya suka pura-pura sakit, supaya diizinkan oleh mama untuk tidak sekolah. Nah, orang dewasa juga bisa pura-pura sakit. Supaya apa? Supaya tidak bertanggung jawab. Supaya tidak ikut bekerja keras. Supaya tidak ikut kontribusi. Karena itu kita pura-pura lemah, pura-pura mungkin tidak terlalu sadar, pura-pura tak berdaya. Saudara-saudara, marilah kita ingatkan diri kita. Hidup kita jauh lebih berguna, lebih bermakna, dan lebih bahagia kalau kita sehat dan kuat. Sebab itu menjaga kesehatan harus kita jadikan bagian dari iman, bagian dari tanggung jawab iman Kristiani kita. Sekali lagi, kita harus menganggap kesehatan itu, menjaga kesehatan, menata pola pikir, menata pola hidup kita, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya sehat adalah bagian dari iman Kristen kita. Pertanyaan, bagaimana kalau sakit? Ya kalau sakit, kita berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk sembuh. Dengan demikianlah kita bereksaudi. Dengan demikianlah kita berseru kepada Tuhan. Jadi seruan kepada Tuhan itu tidak bisa kita artikan kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya diam-diam saja, kita menyerah kepada keadaan. Kita menyerah kepada apa yang kita anggap nasib atau bagian kita. Kita dipanggil berseru kepada Tuhan. Tapi sekaligus pada saat yang sama kita dipanggil menempa diri kita. Karakter kita menjadi orang benar. Seperti Daud. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita dipanggil menempa, membentuk diri kita menjadi pendoa. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi memang hidup dalam doa itu. Dan kita dipanggil oleh Tuhan menempa dan membentuk diri kita untuk sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dengan demikianlah kita akan bersuka cita, riang gembira dalam hari-hari kehidupan kita. Selamat ulang tahun kepada semua kita, jemaat HKBP Pia Raja. Sebagaimana Tik-Ting tadi mengatakan, hari ini persis gereja Pia Raja yang kita kasihi 158 tahun. Amin. Ya Allah, terima kasih. Engkau mengumpulkan kami di gerejamu ini, supaya kami bernyanyi untuk Tuhan. Kami mendengar hukum-Mu dan berdoa meminta kekuatan melaksanakannya. Supaya kami mengaku dosa dan menerima pengampunan. Supaya kami membaca Alkitab kami sebagai tuntunan, sebagai petunjuk hidup kami. Supaya kami mengaku iman kami. Supaya kami menyampaikan persembahan buah kehidupan. Supaya kami mendengar sabda Tuhan. Supaya kami berdoa menaikkan syafaat. Dan supaya kami menerima berkat-Mu. Berkatilah persekutuan kami dengan Engkau di pagi ini. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh menempa, membentuk, melatih diri kami untuk memiliki karakter,
dan menjadi orang yang benar. Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Sebab itu tolonglah kami, bantulah kami untuk membangun karakter kami dan menjadikan diri kami sebagai orang yang benar. Bantu kami merumuskan karakter-karakter yang harus kami bangun, kami tempa dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu. Ya Allah, Engkau juga menyapa kami supaya kami juga membentuk, menempa diri kami menjadi seorang pendoa. Ajarlah kami untuk membangun disiplin kami berdoa. Biarlah kami semakin memurnikan doa-doa kami. Kami semakin sungguh-sungguh berdoa dari hati kami yang paling dalam. Dan ajar kami juga ya Allah, untuk menempa diri kami untuk tetap sehat dan kuat. Karena itu bantu kami menata pikiran kami supaya tidak menjadi sumber penyakit bagi kami. Bantu kami menata pola hidup kami supaya kami sehat dan kuat dan kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Namun bila kami jatuh sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Bantu kami untuk berusaha dan berjuang agar sembuh. Dan biarlah kami tetap gembira dalam hidup kami. Tuhan, hari ini persis gerejamu PA Raja berusia 158 tahun. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Di minggu yang lalu kami telah menaikkan pujian syukur, mengadakan pesta Parulup-Olopon sekaligus pesta pembangunan. Merayakan 150 tahun penyertaan Tuhan kepada gerejamu. Berkatilah ya Tuhan gerejamu ini. Berkati persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami. Berkati pendeta kami di sini, Pendeta Saur Hutagaul dan semua pelayan full timer dan semua parhalado untuk memimpin gerejamu di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Hiburkanlah jemaatmu yang sedang berduka, sembuhkanlah jemaatmu yang sakit. Berilah kesempatan dan kekuatan baru bagi jemaatmu yang kekurangan. Berikan penghiburan bagi yang sudah lanjut usia. Berikan semangat untuk berjuang bagi yang muda. Dan di atas semua itu ya Allah, bersama-samalah Engkau dengan kami, dengan firman dan Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Kristus. Amin.